Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Siti Sahara, masih sama pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke dalam bentuk teks drama. Oke, yuk perhatikan. Nah, di sini kita bahas mengenai teks drama. Teks drama di sini akan saya jelaskan yaitu penggambaran kehidupan dan watak manusia melalui akting yang dipentaskan. Itu untuk drama. Ingat, drama adalah cerita yang dipentaskan yang dapat dilihat oleh orang banyak. Itu untuk drama. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk ciri-ciri utama drama. Yang pertama adalah dalam bentuk cerita. Kedua, berbentuk dialog. Di sini dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Itu dialog. Yang ketiga, drama ini memiliki tujuan untuk dipentaskan. Makanya saya katakan drama tadi dipentaskan yang dapat dilihat oleh orang banyak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk struktur teks drama. Struktur teks drama ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah prolog, yang kedua adalah dialog, yang ketiga adalah epilog. Oke, yang pertama ingat, prolog di sini adalah pembuka suatu cerita. Itu prolog. Dialog, percakapan antara dua orang atau lebih. Itu dialog. Epilog adalah naskah terakhir atau penutup dari sebuah cerita. Ini adalah struktur teks drama. Setelah ke struktur teks drama, kita masuk ke dalam bentuk jenisnya. Jenis drama itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah tragedi, kedua adalah komedi, yang ketiga adalah tragikomedi. Yang namanya tragedi ini biasanya cerita yang menceritakan tentang kesedihan. Contohnya kalau misalnya Romeo and Juliet, nah di situ adalah cerita yang bersifat atau menceritakan tentang kesedihan. Nah itulah salah satu contoh dari tragedi. Kedua, komedi. Yang dikatakan komedi adalah cerita lucu. Nah, adegan cerita lucu itu bisa kita lihat dalam bentuk opera Van Java. Nah, itu komedi kan? Ada cerita lucu di dalamnya. Itu komedi. Sementara tragikomedi ini adalah perpaduan antara cerita sedih dan cerita yang lucu. Itu tergabung ke dalam bentuk tragikomedi. Jadi anak-anak Miss sudah bisa membedakan mana cerita sedih, mana cerita dalam bentuk senang atau penggabungan sedih dan senang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam untuk unsur dramanya. Unsur dramanya itu termasuk ke dalam unsur intristik. Unsur intristik yang pertama adalah alur. Yang dikatakan di sini adalah alur. Alur adalah jalan sebuahnya cerita. Tanpa adanya alur, sebuah cerita atau naskah yang mau dipentaskan tidak akan berjalan dengan baik. Alur, coba lihat, ini ada bentuk saya buat, ini adalah piramida. Nah, yang pertama, kalau alur di sini, yang pertama adalah pengenalan cerita. Dikenalkanlah dulu ceritanya itu apa? Pengenalan cerita. Dikenalkan ceritanya di mana, tokonya siapa, tempatnya di mana, itu dikenalkan. Itulah namanya pengenalan cerita. Setelah masuk ke pengenalan cerita, masuk kita ke konflik awal. Yang dikata konflik ini adalah masalah. Di dalam sebuah cerita pasti ada masalah. Masalah yang pertama dia belum begitu rumit, masih masalah yang wajar saja. Ketika sudah masuk konflik pertama, masalah pertama itu semakin berkembang. Itulah dikatakan perkembangan konflik. Klimaks. Yang dikatakan klimaks ini permasalahan itu sudah menegang. Mulai dari awalnya biasa saja, mulailah menegang. Nah inilah dikatakan klimaks. Makanya kalau kalian lihat, piramidanya itu sudah mulai menaik atau meningkat. Setelah itu, menurun lagi. Menurun itulah anti klimaks. Permasalahan yang mulai dari awal sampai perkembangan itu sudah mulai ada titik terang. Permasalahannya mau dibawa kemana permasalahan itu? Setelah sudah anti klimaks baru dia menurun kembali. Permasalahan itu sudah mulai mereda dan itulah dikatakan dengan penyelesaian. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk tokoh. Yang dikatakan tokoh apa? Tokoh di sini adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Ini tokoh. Yang ketiga adalah penokohan. Lihat ya,
tokoh penokohan itu berbeda. Tokohnya adalah pelakunya, sementara penokohan ini adalah karakter atau sifat dari sebuah cerita. Penokohan ini atau sifatnya dia ada 3. Yang pertama adalah antagonis. Yang kedua sifatnya adalah protagonis. Yang ketiga adalah tritagonis. Oke, Miss akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, antagonis. Yang dikatakan antagonis adalah sifat atau karakter yang memiliki sifat jahat. Antagonis. Sementara yang kedua, protagonis. Protagonis adalah sifat atau karakter yang memiliki sifat baik. Nih, protagonis. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis ini adalah penggabungan antara pemeran baik dan pemeran jahat. Jadi dikatakan tritagonis. Biasanya kalau dalam sebuah cerita yang sering banyak karakter dan sifatnya, kalau tidak antagonis pasti protagonis. Tritagonis itu jarang ya. Ingat ya nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk dialog. Kalau dalam bentuk drama pasti ada dialog, percakapan antara 2 orang atau lebih. Itu dialog. Tapi sebelum kalian melakukan dialog, tentunya kalian harus monolog dulu. Yang dikatakan monolog itu apa? Percakapan individu sendiri dulu. Kamu dikasih teks dulu. Sebelum dipentaskan kamu monolog dulu. Gimana sifatnya, gimana karakternya, gimana ceritanya. Sudah monolog kamu, lalu digabungkan dengan teman kamu, itulah dikatakan dialog. Sudah bentuk cerita dia kan nak? Nah, sudah ada 2 orang atau lebih, itu dia dialog. Selanjutnya adalah latar. Yang dikatakan latar adalah tempat terjadinya sebuah cerita. Latar terbagi lagi, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, kalau tempat di mana sebuah cerita itu terjadi, misalnya di sekolah kah, di rumah kah, di taman kah, itu tempat. Kalau waktu menggambarkan pagi kah ceritanya, siang kah, atau malam, ini waktu. Sementara suasana itu bisa sedih, senang, bahagia. Ini dia. Tergantung latarnya. Ini tergantung cerita yang mau kita pentaskan. Itu ke latar. Terakhir, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Betawi, bisa bahasa slang. Dan biasanya kalau dalam bentuk drama itu bahasanya tidak baku. Oke, paham anak-anak nih semuanya? Sekarang kita akan lanjut ke dalam bentuk kaidah bahasa yang ada di dalam teks drama. Kaidah yang ada dalam teks drama yang pertama, seluruh cerita berbentuk percakapan atau dialog. Yang kedua, naskah drama dilengkapi petunjuk berupa gerakan. Petunjuk berupa gerakan di sini ada ekspresi kamu nanti, ekspresi marah kamu, ekspresi sedih kamu. Nah, nanti di situ juga harus ada lightingnya atau pencahayaannya, karena kan mau dipentaskan. Nah, ketiga, nama tokoh terletak di atas atau di samping kiri dialog para tokoh. Nah, demikian materi tentang teks drama. Mudah-mudahan apa yang disajikan bisa bermanfaat bagi anak-anak Miss semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membuat 1 buah teks drama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.